الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد alaihi afdhalus salah wa atammat taslim. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah. Kita memohon dan minta pertolongan hanya kepada Allah. Kita meminta hidayah, petunjuk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang kuasa untuk memberikan kepada kita semuanya. Karena pada hakikatnya kitalah yang butuh dengan semua kebaikan-kebaikan itu. Salawat serta salam kita selalu haturkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau dan sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Nabi yang selalu dan tetap selalu mengingatkan kepada umatnya kebaikan agar senantiasa diikuti dan memperingatkan umatnya dari bahaya yang membahayakan kehidupannya di akhirat, yaitu tentang dosa dan maksiat terbesar, yaitu syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dosa yang paling besar kecuali syirik, dan tidak akan pernah dimaafkan oleh Allah ketika seseorang berbuat syirik. Maka kita belajar tauhid agar tidak jatuh kepada kesyirikan. Kenapa demikian? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa agar diselamatkan dari terjatuhnya kepada syirik. Allahumma inni a'udzu bika min an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat syirik dalam keadaan sadar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlindung dari terjatuh kepada syirik. Ya Allah, jangan sampai saya jatuh pada perbuatan syirik dalam keadaan sadar. Karena ada dosa maksiat syirik yang kita lakukan dalam keadaan sengaja, tahu itu syirik. Maka kita perlu berlindung, minta perlindungan kepada Allah. Allah yang mampu melindungimu dari syirik. Karena kalau cuma sekedar perasaan, kalau karena sekedar keinginan, kita tak kuasa, tak mampu untuk menahan ajakan orang untuk berbuat syirik. Ikhwati fillah, perbuatan syirik itu banyak, yang bisa jadi dalam keadaan sengaja kita berbuat. Maka jika kita ingin selamat dari syirik itu, kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah selamatkan kita dari kesyirikan itu. Demi Allah, tidak ada gunanya jika engkau punya amal soleh, punya ibadah,
bertahun-tahun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi berbuat syirik, enggak ada gunanya. Enggak ada gunanya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna 'amalu. Kalau kamu berbuat syirik, amalmu semuanya, ibadahmu dari yang pertama sampai saat kau berbuat syirik gugur semua. La yahbatanna 'amaluk. Maka jangan pernah berbuat syirik. Itu yang kita khawatirkan. Ya Allah, selamatkan kami, lindungi kami dari kesyirikan ini. Kalaulah seandainya ada dosa yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah, dan pasti Allah selamatkan, pasti Allah maafkan, selama bukan syirik. Karena kata Allah, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya siapa saja yang berbuat syirik, kami haramkan padanya surga, haram. Jangan pernah berharap surga kalau kau berbuat syirik. Bertahun-tahun kau ibadah, tapi kalau engkau terjerumus pada kesyirikan, apalagi dalam keadaan sadar tahu itu syirik, Allah haramkan bagimu surga dan tempatmu neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat kezaliman, kesyirikan ini. Allah nggak akan selamatkan. Tidak ada maaf kalau syirik. Para nabi diutus, para rasul diutus untuk menyelamatkan umat dari kesyirikan. Umat-umat terdahulu Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka nabi untuk menyelamatkan umatnya dari syirik. Jangan sembah selain Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Setiap umat kami utus seorang rasul, nabi. Apa tujuannya? Ani'budullah wajtanibut taghut. Sembah Allah semata, tinggalkan semua taghut. Taghut adalah kullu ma yu'badu min dunillah, semua yang disembah selain Allah. Kesyirikan itu tidak terjadi hanya pada orang sembah patung. Iya, mungkin di zaman jahiliyah masih ada. Di zaman jahiliyah orang menyembah patung, sujud kepada patung. Hari ini mungkin insya Allah orang muslim gak ada yang sembah kepada, sujud kepada patung. Walaupun masih ada juga, ada orang sujud di kuburan, dia sembah kubur itu, dia sujudnya ke kuburan. Datang ke kuburan bukan untuk mendoakan ahli kubur, penghuni kubur, tapi dia berdoa ke situ, doa minta semua hajatnya dipenuhi oleh orang kubur ini. Maka cuman benda yang disembahnya saja yang beda. Walaupun sebenarnya sudah dari zaman Nabi memperingatkan manusia dari menyembah dan mempertuhankan tempat-tempat makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nabi sudah dari dulu juga memperingatkan orang Yahudi Nasara yang biasa menjadikan kuburan mereka itu tempat ibadah. Ini Nabi tidak mau. Jangan terjadi di umat ini. Jangan sampai kuburan dijadikan tempat ibadah. Sampai keluarlah statement dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah mengutuk orang Yahudi Nasara, dikutuk jamaah sekalian. Yahudi Nasara dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Apalagi kalau sampai menjadikan kuburan sebagai Tuhan, sebagai tempat minta hajat,
sebagai tempat untuk menyelesaikan semua kebutuhan kita. Ini cuma menjadikan tempat ibadah saja Allah kutuk, apalagi menjadikan dia tempat untuk sembah. Maksudnya nyembahnya ke kuburan itu lebih bahaya lagi. Mudah-mudahan tidak. Semoga Allah selamatkan umat ini dari model seperti ini. Kesyirikan banyak sekali yang naudzubillah masih sampai hari ini belum hilang. Nabi sudah mengatakan hal itu. Ya. Arba'un fi ummati la yada'uhunna min umuril jahiliyah. 4 perkara yang merupakan perkara jahiliyah belum pernah hilang lagi. Enggak sampai sekarang, tidak akan, masih ada. Hari ini kita masih melihat, kalaupun tidak semua, masih ada sebagian dari yang dikhawatirkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara-perkara jahiliyah itu adalah 1, al-fakhru bil ansab, al-fakhru bil ahsab. Apa? Bangga dengan status sosial, bangga dengan status sosial. Mungkin nasabnya mulia, mungkin dia orang berpangkat, mungkin dia atasan pimpinan, punya harta banyak. Ini status sosial yang dibangga-banggakan, yang dengan harta itu atau kelebihan itu dia rendahkan orang lain. Ini kebiasaan jahiliyah. Hari ini masih ada tidak? Hah? Ya, kita tidak menuduh orang, mudah-mudahan tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada. Kalau sampai ada, ini perkara jahiliyah. Nabi melarang hal itu. Nabi sudah katakan, la fadla li arabiyyin ala ajamin wala ajami ala arabi illa bittaqwa. Enggak boleh ada orang Arab lebih utama daripada selain Arab, atau kebalikannya, selain Arab lebih utama daripada Arab. La wala fadla al-aswad ala al-abyad wala al-abyad ala al-aswad. Enggak boleh juga ada keutamaan orang putih lebih utama daripada orang hitam. Ya, tidak ada juga kebalikan dari itu. Orang hitam lebih baik daripada orang putih. Bisa juga kan? Orang hitam dia merasa bangga, saya kulit hitam bisa tahan panas, ya. Kulitnya kuat. Saya lebih baik daripada Anda. Atau kebalikannya, kulit putih lebih baik, dia merasa dia kulitnya putih lebih kelihatan menarik, ya. Masing-masing merasa bangga dengan apa yang ada pada dirinya. Hati-hati, itu ciptaan Allah, pemberian Allah, nikmat Allah, syukuri. Dan jangan pernah dengan nikmat Allah itu engkau rendahkan orang lain, engkau lebih baik daripada yang lain. Ini sombong, dan ini merupakan perbuatan jahiliyah yang belum pernah hilang sampai sekarang, nggak akan pernah hilang. Karena kata Rasulullah mengatakan la yada'uhunna, umatnya tidak meninggalkan, umat Nabi ini nggak mungkin ditinggalkan. Tapi kabar dari Nabi ini bukan berarti kita supaya ngamalin, enggak. Ini peringatan dari Nabi merupakan perbuatan jahiliyah yang harus ditinggalkan, dijauhi. Nih, 1, ya kan, masih ada. Maka jangan pernah remehkan, rendahkan orang lain. 2, at-ta'nu fil ansab, merendahkan, mencela nasab orang lain, mencela nasab orang lain. Mentang-mentang dia mungkin turunannya lebih mulia. Ini bicara nasab, ya, bicara nasab. Yang bilang Nabi, at-ta'nu fil ansab, merendahkan nasab orang lain. Ya, ini haram hukumnya.
dosa besar. Ini masih belum apa-apa nih. Ini masih dosa biasa, maksudnya dosa besar tapi gak masuk dalam syirik ya, gak masuk dalam syirik. Nah, nanti berikutnya Nabi SAW mengatakan setelah dua yang besar-besar ini, Nabi SAW juga mengatakan al-istisqa bin nujum. Apa ya? Mengatakan bahwasanya hujan turun karena murni bintang yang menjadi penyebab turunnya hujan. Oh, karena bintang ini, oh karena bulan ini, oh karena musim ini. Murni dia mengatakan bahwa turunnya hujan itu karena makhluk-makhluk itu. Ini syirik. Ya. Ustaz, kalau perkiraan cuaca itu gimana Ustaz? Oh, ini bukan syirik. Anda tahu karena sebab alat, dan itu pun tidak pasti. Ini cuman perkiraan. Ya. Apalagi yang bahaya kalau antum memastikan. Walaupun terjadi, iya, tapi Anda sudah masuk dalam perbuatan yang haram, dosa besar, syirik. Kenapa? Karena ini tidak ada yang tahu kecuali Allah. Yang menurunkan hujan pasti, ilmunya pasti. Ini bicara kepastian. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh ada manusia yang mengatakan, oh sebentar lagi hujan. Mohon maaf, hari ini orang yang merasa mungkin dikiaikan, ya, dikatakan ini masya Allah dia ini, kalau bilang sore ini hujan. Hati-hati, ini syirik. Ini sama dengan menuhankan manusia. Siapa dia? Yang menurunkan hujan itu Allah, dan yang memastikan ilmu turunnya hujan itu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka tidak ada manusia yang bisa memastikan hujan turun jam sekian hari ini. Kalau cuman perkiraan dengan alat bantu, ini perkiraan cuaca, oh hari ini hujan, sore ini diperkirakan hujan deras atau ini. Itu cuman perkiraan, gak akan pasti. Siapa yang berani memastikan? Kalau sampai memastikan itu yang tidak boleh. Ini keyakinan. Ini hati-hati. Semua yang terjadi di muka bumi ini yang atur Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah kita ikut campur dalam perbuatan tugas-tugas Allah subhanahu wa ta'ala. 3. Ya, jadi itu ya. Mengatakan bintang ini karena bulan ini hujan. Antum naik gunung, apa namanya, Gamalama. Itu yang jaga di situ, dia bilang, nih nanti kalau antum nggak cuci muka di sini atau nggak minta izin di sini, nanti hujan besar di atas. Ini bahaya. Ini hati-hati. Kita ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi diutus untuk mengeluarkan hamba-hambanya dari menjadikan manusia sebagai Tuhan menuju menjadikan Allah sebagai Tuhan yang sebenarnya. Ya. Kita manusia, hamba-hamba Allah, umatnya Rasulullah, umatnya Muhammad ini tidak menjadikan makhluk sebagai Tuhan. Gak boleh. Inilah kemudian pentingnya kita tahu model-model kesyirikan supaya tidak jatuh di situ. Yang keempat tadi kata Nabi SAW, ada 4 perkara yang dikhawatirkan terjadi di akhir zaman. Sebenarnya yang tadi tentang menjadikan bulan atau bintang sebagai sebab itu nomor 4 dalam hadis. Tapi saya nggak apa-apa, saya tukar atau saya dahulukan yang ini. Kemudian yang keempat itu adalah an-niyaha. Niyaha itu meratap. Apa itu ratapan? Saudara, bapak, ibu, kerabat kita meninggal lalu diratapin. Tidak puas dengan kepergian orang tua, anak, saudara, siapapun yang dekat dengan kita.
lalu diratapi. Ya, disebut kebaikan-kebaikannya lalu dibilang tidak begitu cepatnya engkau pergi, begitu cepatnya engkau tinggalkan kami. Kami belum siap untuk berpisah denganmu. Ini niyaha haram. Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang niyaha ini atau naiha, an-naiha idza lam tatub yati yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiran. Orang yang meratap ini biasanya ibu-ibu. Kata Rasulullah, ini niyaha, naiha biasanya perempuan. Karena dia hatinya lemah, paling suka mengata-ngatai atau mengeluarkan kata-kata yang membuat Allah murka. Ini tidak boleh. Ya. Ini sudah bisa syirik kalau seandainya Anda mengeluarkan kata-kata yang berlebihan, karena yang mewafatkan dia itu Allah Subhanahu wa taala. Kita harus akui, bukankah sudah kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Kalimat ini banyak di antara kita yang masih awam belum paham, tidak tahu maknanya, sehingga ketika dia mengucapkan pun dia masih meratap mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat Allah murka. Hati-hati. Ya, perempuan yang tidak bertobat karena perbuatan meratap ini, kata Rasulullah, yati yaumal qiyamah, dia datang di hari kiamat dan dipakaikan baju panas, ya, baju api, dan juga wajahnya atau badannya itu kayak seperti orang yang penyakit kulit, kayak lepra begitu. Naudzubillah. Ya. Orang meninggal diratapi. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya ketika anaknya beliau meninggal, ya, beliau mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, karena Nabi pun menangis. Rasulullah menangis ketika anaknya beliau, nama Ibrahim itu, ya, anak beliau ini meninggal. Lalu beliau, Rasulullah, menangis, meneteskan air mata. Lalu Abdurrahman bin Auf bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, engkau juga menangis?" "Engkau menangis ya Rasulullah?" Maka Rasulullah bilang, "Innal aina la tadma." Mata boleh menangis. Wa innal qalb la yahzan. Hati boleh bersedih. Yang tidak boleh, la naqulu illa ma yurdi rabbana. Gak boleh itu adalah mengeluarkan kata-kata yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang tidak boleh. Maka perhatikan, ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang masih hari ini terjadi, ya, apalagi di kampung-kampung kita nih, orang tua kita, wallahu alam di Ternate di sini masih banyak seperti itu karena kejahilan. Makanya ya Allah, mudah-mudahan kita ini umat Islam punya semangat untuk belajar agama. Ini karena ketidaktahuan kita, kejahilan kita tentang ilmu yang begini-begini. Subhanallah. Makanya kita harus belajar dan belajar. Gak ada cara yang lain untuk menyelamatkan akidah kita, ibadah kita, akhlak kita kecuali dengan ilmu. Ilmu. Gimana mau tahu kalau ini syirik? Kalau bukan dengan belajar. Ya akhi, kita hidup di dunia cuma sebentar. Sudah sebentar buat syirik lagi. Na'udzubillah, yang hidupnya di sana kekal abadi, apalagi syirik selama-lamanya. Sekarang tidak ada alasan lagi kita mau bilang jahil, kita tidak tahu gara-gara kita tidak sampai kepada kita ilmu agama. Enggak, hari ini kita yang harus cari. Anda punya akal, ya, Anda punya keinginan, Anda punya harapan, coba bergerak. Allah memang mengeluarkan kita di muka bumi ini, melahirkan kita di muka bumi ini. Wa huwallazi akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Kalian dilahirkan memang tidak tahu apa-apa, enggak punya ilmu, maka disuruh belajar. Allah bilang fa'lam, pelajarilah, ilmuilah tentang apa? La ilaha illallah. Tentang la ilaha illallah.
La ilaha illallah ini kata Rasulullah miftahul jannah, kunci surga. Gimana mau masuk surga kalau kuncinya tidak ada? Gimana juga kalau masuk surga kuncinya ada tapi giginya tidak ada? Karena kunci itu ada giginya. Rasulullah mengibaratkan la ilaha illallah itu adalah miftahul jannah, kunci surga. Kalau kita mau masuk surga ya pegang kuncinya dulu. Gimana caranya? Ya belajar. Caranya tadi kata Rasulullah, kata Allah, fa'lam, belajar. Subhanallah Ustaz, la ilaha illallah kita perlu butuh belajar lagi. Iya. Maksudnya bukan cuman tahu kalimat la ilaha illallah, tapi apa kandungan la ilaha illallah itu harus tahu. Antum tahu tidak rukun kalimat la ilaha illallah? Antum tahu tidak syarat-syarat la ilaha illallah? Ya. Semuanya ada. Harus dengan ilmu. Memang Rasulullah tidak pernah bilang rukun syahadat itu ada 2. Ya. Atau syarat-syarat syahadat la ilaha illallah ada 7. Enggak ada. Tapi ketika kita belajar la ilaha illallah pasti ada makna, ada kandungan rukun di dalam kalimat itu. Ya. Makanya harus dengan ilmu, belajar tauhid dan tauhid, enggak ada bosannya. Terus karena Nabi tadi sudah kita katakan beliau berlindung kepada Allah dari terjatuh pada perbuatan syirik. Dalam keadaan sadar saja bisa terjerumus pada syirik, apalagi tidak sadar, apalagi tidak tahu. Makanya doa selanjutnya itu Rasulullah bilang apa? Tadi kan Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung padamu dari berbuat syirik dalam keadaan tahu. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku minta ampun ya Allah atas dosa syirik yang saya tidak tahu. Minta ampun ya Allah, kalau memang terjadi saya tidak tahu, minta ampun ya Allah. Masya Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa seperti itu, dan siapa yang tidak tahu Muhammad dijamin masuk surga. Beliau berdoa minta perlindungan, sadar tidak sadar, agar Allah selamatkan dari kesyirikan dan diampuni dosanya kalau seandainya terjadi dalam keadaan tidak tahu. Tapi harus ada usaha, doa dulu kepada Allah, minta ampun ya Allah kalau memang perbuatan syirik itu terjadi, saya lakukan dalam keadaan tidak sadar ya Allah. Harus berdoa. Ya, antum berdoa bisa pakai doa yang diajarkan Rasulullah ini, atau pakai bahasa Indonesia, atau pakai bahasa daerah antum. Ya. Makanya tidak ada kebaikan kalau antum tidak belajar tauhid. Belajar tauhid ini untuk menyelamatkan diri kita dari terjatuh pada perbuatan syirik. Gak ada gunanya, sekali lagi tidak ada gunanya semua ibadah kita yang tidak didasari dengan iman dan tauhid. Modalnya tauhid, iman kuat, selamat syirik, selamat dari kesyirikan, selamat Anda. Pokoknya jangan sampai, ya Allah, jangan sampai antum jatuh dalam perbuatan syirik. Itu saja yang kita khawatirkan. Kalaupun mungkin kita berbuat dosa, dan memang manusia tidak akan mungkin lepas dari dosa, bersih dari dosa. Pasti kita berbuat dosa. Nanti akan pembahasan besok di Riyadhus Shalihin, kita baca hadis yang panjang itu. Kita ini memang manusia yang diciptakan berbuat dosa. Kalau dosa-dosa yang lain silakan, ya bukan silakannya. Kalau dosa-dosa yang lain mungkin kita terjerumus jatuh di situ. Tapi insya Allah kita berharap kalau seandainya tidak sempat minta ampun, Allah maafkan. Allah maafkan, syaratnya tidak syirik. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam hadis qudsi. Ya. Allah sebutkan dalam hadis qudsi, ya ibadi, ya ibna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Hai anak Adam, manusia, kalau seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi,
Akhi, kita mungkin pernah berbuat dosa. Dosa besar, kecil, terang-terangan, sembunyi-sembunyi, semua itu bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah maafkan dengan satu ampunan. Kamu bawa dosa sepenuh bumi, Allah maafkan. Syaratnya cuma satu, apa? Datang tidak berbuat syirik. Engkau tidak terjerumus pada perbuatan syirik. Syirik yang dimaksud artinya syirik yang kita lakukan dan belum bertobat dari syirik itu. Kalau Anda sudah mungkin pernah terjerumus pada perbuatan syirik, ya 10 tahun yang lalu, ya 5 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu Anda sekarang bertobat, Allah maafkan. Yang penting sebelum mati sudah tobat. Kalau Anda mati belum tobat, na'udzubillah, tidak ada maaf, tidak ada maaf. Cuman itu saja. Maka kita harus kuatkan tauhid kita, selamat dari syirik, sudah. Insya Allah. Kalau orang tidak berbuat syirik, insya Allah perbuatan ibadahnya juga akan ikut, akan semangat berbuatnya karena Allah Subhanahu wa taala, karena syirik itu banyak. Kalau dia sudah selamat dari perbuatan syirik, maka orang ini ibadahnya sungguh-sungguh sampai mengagungkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Itu orang yang kuat tauhid. Kenapa? Karena dia mengikuti agama ini memang karena ajakan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Mau yang wajib, bahkan yang sunnah. Yang menurut orang kan cuma sunnah, Ustaz, dapat pahala kalau dibuat, kalau tidak dibuat tidak ada dosa juga. Sampai yang sunnah pun orang yang tauhidnya kuat, insya Allah dia akan semangat berbuat yang sunnah itu. Apalagi kalau sudah kata-kata kalimat ini wajib, ini haram, wajib ditinggalkan, ini wajib dijalankan, itu sudah pasti. Kita perlu dan terus untuk menguatkan tauhid kita. Harta yang banyak tidak ada manfaatnya, kaya seapapun, tapi kalau tauhidnya rusak, ini orang hidup di dunia saja tidak bahagia, apalagi di akhirat. Ya, di dunia saja tidak bahagia, apalagi di akhirat. Mau bahagia dari mana? Nggak ada kebahagiaan kalau tidak ada tauhid, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, dengan harta bisa saya bayar, saya sogok, nggak ada. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi, yuqalu lirrajul min ahli nar, dikatakan kepada salah seorang calon penghuni neraka di hari kiamat nih, kata-kata ini di hari kiamat, ara'aita law kana laka ma 'alal ardi min syai', wahai fulan, bagaimana menurut engkau jika engkau memiliki harta sebesar bumi ini, dunia ini milik kau, akunta muftadiyan bih, apakah kau mau untuk menebus, membayar Allah Subhanahu wa taala agar selamat? Kata dia, na'am, iya. Fayaqulu qad aradtu minka ahwana min dzalik, sungguh justru saya dulu waktu di dunia, kamu waktu masih di dunia itu, saya cuma inginkan lebih rendah, lebih hina, sedikit sekali yang saya inginkan dari kamu. Qad akhadtu 'alaika fi dhahri Adam alla tusyrik bi syai'a. Saya dulu cuma ingin kamu itu tidak berbuat syirik ketika kamu masih di dalam kandungan ibumu. Masih dikandung ibumu. Jadi kita ini sudah ada akad dengan Allah.
sebelum kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum diciptakan, dilahirkan di bumi, sudah ada akad perjanjian dengan Allah. Saya dulu cuma minta kamu tidak berbuat syirik, itu saja. Fa abaita illa an tusyrika bi. Cuma memang karena engkau berbuat syirik, engkau menyekutukan aku, maka tidak ada lagi tebusan, tidak ada lagi bayaran, percuma. Saya tidak ingin dari hartamu itu. Harta tidak berguna, orang kaya, kafir, tidak beriman, na'udzubillah. Keutamaan tauhid sangat banyak. Ini sudah 2 pertemuan, masih belum selesai kita bahas. Manusia diciptakan karena urusan tauhid. Berarti kita ini hidup tidak ada manfaatnya kalau seandainya tidak ada tauhid. Karena ada tauhidlah kita disuruh, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita disuruh beribadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena itu, tidak ada, dunia tidak akan diciptakan, kita tidak akan diciptakan di muka bumi. Buat apa? Karena cuman Allah inginkan kita menyembahnya, berdoa hanya kepadanya, berlindung hanya kepadanya, bertawakal hanya kepada Allah. Cinta yang sebenarnya itu hanya kepadanya, berharap hanya kepadanya. Maka kalau seandainya ada cinta yang mengandung syirik, perlindungan yang mengandung syirik, minta pertolongan yang mengandung syirik, harapan yang mengandung syirik, hati-hati. Bagaimana itu Ustaz? Itu nanti kita akan belajar. Dosa-dosa syirik. Kitab Tauhid membahas tentang macam-macam kesyirikan. Nabi Ibrahim saja berlindung kepada Allah. Ya. Nabi Ibrahim yang orang tahu beliau adalah, para ulama sebutkan beliau adalah Abu Tauhid, bapaknya Tauhid, yang ahli, yang benar-benar sudah tidak ada duanya di zaman beliau itu. Dari nabi-nabi sebelumnya sampai Nabi Muhammad SAW. Ini sampai dikatakan Nabi Ibrahim adalah bapaknya Tauhid, induknya yang paham, yang mempraktekkan, yang kuat Tauhidnya adalah Nabi Ibrahim. Beliau pun berdoa, dan ini diabadikan dalam Al-Quran. Ya, diabadikan dalam Al-Quran agar dia diselamatkan dari kesyirikan dan anak keturunannya. Ya, dan anak keturunannya agar dijauhkan dari kesyirikan. Wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Dalam surat Thaha, ya Allah, selamatkan saya dan keturunan saya dari berbuat syirik. Kalau mereka manusia-manusia yang mulia, yang hebat-hebat itu saja berdoa, maka kita harus terus berdoa. Doa ini jangan lupa. Allahumma inni a'udzu bika min an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Doa itu minta kepada Allah supaya diselamatkan dari syirik besar dan syirik kecil, dalam keadaan sadar dan tidak sadar. Ya Allah, selamatkan kita. Kebahagiaan yang abadi itu surga Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma mengharapkan surga gara-gara kita berbuat syirik, lalu Allah tidak masukkan kita ke dalam surga. Ya Allah, rugi dan rugi. Neraka berarti, kalau bukan surga ya berarti apa? Neraka. Kalau Allah haramkan surga kepada kita karena syirik, naudzubillah, neraka berarti selamanya di sana. Jadi Allah menciptakan manusia ini hanya tujuan untuk bertauhid.
Jangan sampai ada yang mengatakan Allah menciptakan bumi dunia ini karena Nabi Muhammad. Ini syirik lagi. Bukan itu. Karena ada sebagian orang yang meyakini Allah menciptakan bumi ini karena nur cahayanya Muhammad. A'udzubillah. Nabi sendiri tidak pernah mensabdakan, membicarakan masalah dia diciptakan atau bumi diciptakan, manusia diciptakan karena cahaya dia atau karena dia. Gak ada hadisnya kayak gitu, gak ada ayatnya itu karena gitu. Ya, kalau kita bicara Nabi Muhammad akhlaknya mulia, manusia yang luar biasa, iya, tapi tidak sampai seperti itu. Kalau dalam hadis disebutkan bahwa Nabi Muhammad wajahnya itu lebih bersinar daripada bulan di malam purnama. Kalau kita bicara bagaimana cahayanya Nabi Muhammad SAW, ya benar. Tapi bukan berarti kita bawa hadis ini kita katakan Allah ciptakan dunia ini, bumi ini atau manusia ini karena cahayanya Muhammad. Bukan itu. Allah ciptakan manusia untuk menyembah Dia, Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan salah paham atau jangan salah cari ilmu nih. Ini keyakinan yang keliru kalau sampai seperti ini. Habis waktu ini. Dengan tauhid, ini satu lagi poin. Dengan tauhid di sini akan membedakan kita ini loyal dan tidaknya kepada pelaku syirik dan kesyirikan. Kalau tauhid Anda bagus, kalau iman Anda bagus, dan ini baru lewat nih. Kalau iman Anda bagus, tauhid Anda bagus, maka Anda tidak akan mungkin berloyal. Loyal itu bahasanya jelas ya, loyalitas. Loyal itu artinya sudah pokoknya satu hati, ya semuanya bersama orang yang berbuat syirik dengan kesyirikan. Kalau tauhidnya, imannya bagus, maka dia pasti tidak sembarangan mengumbar loyalitasnya kepada orang-orang yang berbuat syirik dan kesyirikan. Orang Nasoro yang menuhankan Isa alaihissalam, ya, menjadikan dia Tuhan atau anak Tuhan, sudah jelas keyakinan mereka ini kufur, syirik. Tadi di maghrib saya baca surat Al-Bayyinah, Allah bilang innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, Yahudi, Nasara serta musyrikin, orang Arab musyrikin, di neraka kekal di dalamnya. Ini sudah dibilang oleh Allah, mereka itu kafir, musyrik, mereka kekal di neraka. Lalu hari ini kita orang muslim dengan bangga, dengan senang, dia menampakkan perbuatannya yang menunjukkan ini lemahnya tauhid dan imannya. Tidak menahan diri, tidak ngontrol loyalnya dia, sampai masuk ke dalam gereja lalu mengucapkan selamat hari Natal, selamat Natal atau selamat hari Natal. Padahal orang Nasoro ketika merayakan Natal itu kan hari kelahiran anak Tuhan, bukan hari kelahiran Nabi Isa. Kalau Nabi Isa kita semua mengakui. Allah bilang wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Nabi Isa mengatakan keselamatan untuk saya pada saat saya lahir, saya mati, dan saya dibangkitkan kembali, bukan dibangkitkan, didatangkan, diturunkan dari langit ke bumi.
keselamatan, kebaikan yang Allah berikan kepada saya. Keselamatan datang dari mana? Dari Allah. Nama Allah As-Salam, yang menyelamatkan. Menyelamatkan siapa? Dia, Nabi Isa. Dari siapa? Kekejamannya umatnya sendiri yang mau membunuh Nabi Isa alaihissalam. Lalu Allah angkat beliau, Allah selamatkan beliau. Tidak disalib, tidak dibunuh. Allah selamatkan, dan nanti di akhir zaman Allah akan turunkan kembali ketika nanti menghadapi Dajjal. Dialah yang akan membunuh Dajjal, Nabi Isa alaihissalam. Tidak dengan perang. Dajjal cuma melihat Nabi Isa, dia langsung meleleh seperti garam kena air atau es terkena air. Orang-orang Nasara yang sudah jelas-jelas menuhankan Nabi Isa, mengatakan Nabi Isa Tuhan atau anak Tuhan. Dan pada hari itu Allah murka. Allah murka pada hari itu yang mengatakan hari lahirnya anak Tuhan. Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, la tadkhulu 'alal musyrikina fi yaumi 'idihim fi kanaisihim. Jangan pernah kamu masuk di gereja orang-orang musyrikin pada saat hari raya mereka. Fa inna dzalikal yaum yauma sukhtat, fa inna dzalikal yaum tanzilu 'alaihim sukhtat rabbik, sukhtat Allah. Karena pada hari itu turun murka Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari itu Allah murka dan turun kemurkaan itu kepada mereka. Maka jangan pernah kau masuk di gereja mereka. Ya, masuk saja tidak boleh. Apalagi sampai mengikuti ritual ibadahnya mereka. Na'udzubillah, sampai mengucapkan selamat hari Natal. Bukan hanya sekedar hari Natal. Hari Natal itu adalah hari pengakuan hari lahirnya anak Tuhan atau Tuhan. Itu Allah murka. Allah sebutkan kemurkaan itu di dalam surat Maryam. Kalau kita bicara Nabi Isa itu dalam surat Maryam disebutkan. Allah sebutkan apa? Takadus samawat yatafattarna wa tanshaqqul ard wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Pada hari itu ya, Allah subhanahu wa ta'ala sampai hampir menjatuhkan langit, meruntuhkan langit ini. Gunung-gunung ini jatuh, rubuh. Bumi ini belah. Hampir itu terjadi karena mereka mengatakan Allah memiliki anak. Karena Nabi Isa dibilang anak Tuhan atau Tuhan, maka Allah murka pada saat itu. Ini kemurkaan yang luar biasa. Kalau seandainya saat itu Allah pecahkan bumi ini, Allah runtuhkan langit, gunung dirobohkan, bisa terjadi. Tapi masih Allah tahan. Maka masih bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hari murka Allah pada saat mereka berhari raya. Maka kalau seandainya ada muslim mukmin yang mengucapkan selamat Natal, hari Natal ini berarti iman tauhidnya rusak. Ini orang tidak beriman. Rusak tauhidnya. Diragukan imannya. Ustaz, tidak toleransi. Toleransi bukan kayak gitu. Silakan mereka ibadah. Lanjutkan ibadah Anda. Kami tidak melarang Anda. Kami tidak mengacaukan Anda. Orang muslim yang baik, mukmin yang baik, yang benar pemahamannya adalah tidak mengganggu mereka. Tapi bukan berarti kita mengakui mereka, bukan, tidak mengakui. Jadi kalau Anda mau ibadah silakan. Apa yang Anda yakini sudah ada konsepnya. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Dan tidak akan pernah merusak tempat ibadah kalian atau sampai membunuh kalian. Nggak ada itu. Islam nggak kayak gitu. Karena manusia masih dimuliakan. Sampai tempat ibadah mereka pun tidak boleh dirusak. Kalau dalam Islam, perang pun kita menang, gereja tidak boleh dirusak, dijaga. Apalagi sampai membunuh, nggak ada itu. Maka toleransi kita itu tidak sampai seperti itu. Apalagi yang sekarang ini ada tersebar video adzan di gereja. Na'udzubillah. Masih ada salib di belakang, nggak boleh.
Kecuali kalau salib sudah dikeluarkan, tanda-tanda manik-manik kesyirikan dikeluarkan dari gereja itu, baru Anda azan di situ seperti Umar bin Khattab ketika menaklukkan Romawi masuk di dalam gereja, lalu gereja itu dijadikan sebagai masjid. Azan di situ. Tidak dibongkar, tidak dirusak, cuma dikeluarkan semua manik-manik kesyirikan. Ya. Perhiasan-perhiasan kesyirikan keluar dari gereja. Jadi ini adalah yang terakhir. Insyaallah mudah-mudahan besok kita bahas model-model kesyirikan Jumat yang akan datang. Jumat akan datang, mohon maaf mungkin libur karena ada kita mau ke Halut. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.